Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trust Future. Saya Syifa Fitri Hestianita Putri dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini, saya akan menemani teman-teman semua mengelilingi negara terluas di dunia, yaitu negara Rusia. Untuk apa? Untuk mengetahui sejarah Islam kontemporer di sana. Karena seperti yang kita ketahui, di negara Rusia ini terdapat banyak sekali jejak-jejak peradaban dari agama Islam. Penasaran dan sudah tidak sabar lagi, bukan? Yuk langsung saja kita tonton video ini sampai selesai ya. Rusia merupakan negara terluas pertama di dunia dengan luas wilayah meliputi 1/8 luas daratan yang ada di bumi, yaitu sekitar 17.125.200 km persegi. Dengan luas daratan kurang lebih mencapai 16.995.800 km persegi dan luas perairannya mencapai 79.400 km persegi. Dengan wilayahnya yang luas tersebut, Rusia memiliki 11 zona waktu, dengan batas wilayah yang berbatasan dengan negara-negara lain. Dari tenggara hingga barat laut, daratan Rusia berbatasan dengan Polandia, Norwegia, Lituania, Finlandia, Estonia, Latvia, Belarusia, Azerbaijan, Mongolia, Tiongkok, Ukraina, Kazakhstan, Georgia, dan Korea Utara. Sedangkan perairannya berbatasan dengan Laut Okhotsk, kemudian dengan Amerika Serikat dan negara bagian Alaska bertemu di Selat Bering. Para ahli juga berpendapat bahwa di negara Rusia ini terdapat beberapa periodisasi dari awal mula lahirnya negara tersebut hingga sekarang. Periode pertama, Rusia didirikan pada akhir abad 9 oleh dinasti Rurik di sekitar Kiev. Kemudian pada tahun 1237, dinasti ini dikuasai oleh bangsa Mongol. Periode kedua, negara Rusia berpusat di Moskow. Negara ini didirikan setelah bangsa Mongol dan ahli waris Kekaisaran Bizantium berhasil diusir. Periode ketiga, negara Rusia didirikan kembali oleh Peter the Great yang kemudian berpusat di Saint Petersburg. Periode keempat, negara Rusia kembali berpusat di Moskow yang berlangsung hingga sekarang. Islam di Rusia sudah ada sejak lama, bahkan sejak berabad-abad yang lalu. Salah satu sumber terpercaya mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Rusia pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, para sahabat Rasulullah SAW berkunjung ke kota Derbent, yang sekarang merupakan wilayah dari Republik Dagestan. Kemudian setelah itu, Islam diterima dengan baik oleh negara Volga Bulgar, sekarang ini bernama Tatarstan, pada tahun 922 Masehi, yaitu sekitar 66 tahun sebelum masuknya agama Ortodoks oleh Tsar Vladimir yang sekarang menjadi agama mayoritas di Rusia. Selanjutnya, Rusia pernah dipimpin oleh beberapa sultan, sehingga Islam pun pernah ditetapkan sebagai agama resmi negara, yaitu pada masa Kesultanan Khonan dan Kesultanan Timurlen yang memerintah di Samarkand pada tahun 1395 Masehi. Kemudian dipimpin oleh Ivan Grozny pada tahun 1552 Masehi. Pada masa kepemimpinan ini terjadilah Perang Salib yang melibatkan Rusia dengan dunia Islam. Selama 70 tahun di bawah kekuasaan Uni Soviet, Islam pun mengalami berbagai bentuk tekanan, hingga setelah Uni Soviet berhasil diruntuhkan,
lahirlah kebebasan beragama dan kebebasan lainnya. Dari zaman dahulu hingga sekarang, Islam di Rusia dapat dikatakan mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan, Muslim Rusia dikategorikan sebagai komunitas Muslim terbesar di Eropa. Menurut data resmi, dari 146,2 juta penduduk di Rusia, terdapat sebesar 71,8% beragama Kristen Ortodoks, 5,5% beragama Islam, 1,8% beragama Katolik, 0,7% beragama Protestan, 0,6% beragama Buddha, 0,3% beragama Yahudi, 0,9% beraliran sekte, dan 18,9% sisanya tidak beragama. Di antara jejak-jejak peradaban Islam yang ada di Rusia, yaitu di bidang pendidikan, pendirian berbagai universitas seperti di Moskow, Makachkala, Grozny, dan Kazan. Salah satu universitas yang sangat terkenal di sana yaitu Universitas Islam Dagestan. Kemudian peningkatan publikasi Islam. Jumlah publikasi Islam terbilang meningkat dan berkembang sejak tahun 1990 Masehi. Di antaranya publikasi majalah dan surat kabar berbahasa Rusia. Kemudian pendidikan dalam bahasa Rusia dan Tatar. Di Republik Tatarstan, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Rusia dan bahasa Tatar sebagai bahasa pengantar. Adapun dari segi bangunan, di antaranya Masjid Juma. Masjid Juma dibangun pada tahun 734 Masehi setelah kekhalifahan Bani Umayyah berhasil merebut Derben. Masjid ini terletak di wilayah Derben dan merupakan masjid tertua di Rusia. Masjid Marcani. Masjid Marcani dibangun pada tahun 1766 Masehi dan terletak di wilayah Kazan. Masjid ini merupakan masjid pertama di Kazan dan dikenal juga dengan nama Masjid Al-Marcani. Masjid Isketash. Masjid Isketash dibangun pada tahun 1802 Masehi dan terletak di wilayah Kazan. Pembangunan ini didanai oleh Utamisev dan didirikan oleh Akasechnik yang bertujuan untuk mengenang para pejuang yang gugur dalam memperjuangkan wilayah Kazan dari serangan musuh pada tahun 1552 Masehi. Masjid Bornai. Masjid Bornai dibangun pada tahun 1872 Masehi dan terletak di wilayah Kazan. Masjid ini didirikan oleh Muhammad Sadiq Bornai dan Pyotr Ivanovich dengan arsitektur bergaya eklektisme nasional. Benteng Narinkala. Benteng Narinkala merupakan benteng tertua di Rusia yang terletak di wilayah Derben. Narinkala berasal dari bahasa Turki yang berarti benteng cerah. Benteng ini didirikan pada abad ke-6 Masehi oleh bangsa Persia ketika Kekaisaran Sasani menguasai wilayah Derben. Benteng ini menjadi salah satu peninggalan penting bagi umat Islam dan mereka meyakini bahwa benteng tersebut merupakan pintu masuk ke dunia lain. Menurut pendapat lain, benteng ini memiliki konstruksi yang terungkap sebagai monumen makam peringatan. Tokoh-tokoh Muslim di Rusia, 5 di antaranya ada Abu Nasr al-Qursafi. Abu Nasr al-Qursafi adalah seorang mufassir Al-Quran. Gagasan beliau menekankan pada pentingnya ijtihad bagi setiap muslim. Sehingga pada prakteknya, ijtihad ini tidak hanya bagi mereka yang memiliki keahlian dalam bidang agama. Selain itu, Qursafi juga memiliki gagasan bahwa setiap sarjana muslim memiliki hak dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Syihabuddin Merjani. Syihabuddin Merjani merupakan penerus gagasan-gagasan Qursafi. Merjani memiliki gagasan
bahwa sains berhubungan dengan pentingnya belajar sains Rusia. Dalam mempelajari sains, setiap muslim memiliki hak masing-masing dengan syarat mampu menguasai bahasa Rusia terlebih dahulu. Musa Jarullah Biki merupakan murid Mirjani. Beliau mengembangkan pemikiran keagamaan di Tatar Volga dengan nuansa baru. Dengan peran para pembaharu inilah, Muslim Rusia berperan dalam politik secara aktif, terutama dalam gerakan Jadi Diseng. Ismail Bek-Gaprinsky merupakan pencetus gerakan Jadi Diseng. Beliau memiliki gagasan bahwa masuknya umat Muslim ke Rusia merupakan sebuah keuntungan bagi Islam itu sendiri, dan meyakini bahwa peralihan penduduk Muslim dengan wilayahnya ke bawah naungan Rusia menjadikannya perantara antara Eropa dan Asia, antara kebodohan dan ilmu pengetahuan, serta antara kemunduran dan kemajuan. Peter de Great merupakan tokoh utama dalam Imperium Rusia yang sangat berjasa dalam pertumbuhan dan perkembangan tradisi Arabistika di Rusia. Peter de Great melahirkan kekuatan militer dan melakukan modernisasi secara besar-besaran di Rusia, sehingga usaha tersebut berbuahkan pengakuan dunia terhadap Rusia sebagai imperium baru di Eropa. Kehidupan umat Islam saat itu, sejak perestroika dan glasnost tergulir pada tahun 1990 Masehi, yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, umat beragama di Rusia mendapat kehidupan yang lebih baik. Kehidupan umat Islam yang semula selalu ditekan oleh pemerintahan komunis, sekarang dengan penuh antusias dan rasa percaya diri, mereka mengenalkan afiliasi serta identitas etnis dan agamanya secara terang-terangan. Kebebasan umat Islam Rusia saat itu sudah terjamin dan juga termaktub dalam deklarasi tentang hak-hak rakyat Rusia pada tanggal 15 November tahun 1917 Masehi. Baik, mungkin cukup sampai di sini perjalanan kita mengelilingi negara Rusia. Kita pulang ke negara Indonesia. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poka-poka.